Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin ke Pak Ganjar Lesmana. Alasan dari kuasa hukum meminta penangguhan tahanan adalah evaluasi kesehatan dan juga alasan kemanusiaan karena masih punya anak yang kecil begitu. Bagaimana menurut Pak Ganjar? Apakah cukup kuat? Begini ya, di dalam KUHP itu diatur mengenai penahanan. Ya, pasal 21 ayat 1 itu disebutkan ya, bahwa dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran ya, bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan bukti, atau mengulangi tindak pidana. Jadi itu jelas sekali aturan di KUHP. Ya. Tidak ada aturan di dalam undang-undang di KUHP yang menyatakan bahwa tidak dilakukan penahanan apabila itu tidak ada. Yang ada itu penahanan dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Nah, jadi poinnya begini, undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Jadi penahanan itu bukan sekedar takut tersangka terdakwa melarikan diri, hilangkan bukti, bukan. Ya, tapi harus ada dulu suatu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Jadi ada keadaan. Keadaan itu kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa misalnya tersangka terdakwa akan menghilangkan bukti, melarikan diri. Ya. Nah, jadi kan kita lihat ya, misalnya keadaan apa yang mengkhawatirkan sehingga kita menduga, ya, mengantisipasi tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Misalnya ya tarik tunai ya, bawa uang tunai banyak, dia beli tiket, ada indikasi browsing gitu ya, dan lain-lain. Gitu. Jadi undang-undang itu sudah mengatur dengan tegas mengenai situasi seperti apa yang bisa dilakukan penahanan. Nah, tinggal digunakan saja ke situ, terpenuhi atau tidak syaratnya untuk dilakukan penahanan pada Ibu Putri. Begitu. Mungkin tidak Pak Ganjar ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga penahanan dibatalkan? Gini ya, setahu saya belum pernah ada penahanan, jadi tidak ada penahanan dibatalkan. Ya, sejauh ini penyidik belum melakukan penahanan. Yang saya dengar berbagai alasan, katanya alasan kemanusiaan, karena punya anak kecil, ya. Lalu sekarang ada lagi alasan kesehatan dan lain-lain. Begini, kita melihat dulu kebiasaan bahwa polisi, penyidik ini juga sering tidak peduli, ya, punya anak kecil ditahan. Beberapa kasus kita tahu ya, Februari yang di Nusa Tenggara, kalau nggak salah Bu Nuril Baik itu juga ditahan, padahal punya anak kecil. Jaksa Pinangki punya anak kecil ditahan juga. Yeah. Ya. Nah, jadi begini, kalau dibilang alasan kemanusiaan, saya mau tegaskan ya, undang-undang dibuat itu di dalamnya sudah ada unsur kemanusiaan. Ya, jadi jangan anggap pembuat undang-undang itu meninggalkan faktor kemanusiaan. Di dalamnya sudah ada faktor kemanusiaan. Ya. Nah, sehingga pembuat undang-undang menegaskan di situ ada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Nah, poinnya kan begini, apakah Ibu Putri ini ada dugaan akan melarikan diri? Mudah-mudahan tidak ya, tapi saya tidak tahu. Ya. Kedua, apakah kira-kira akan menghilangkan barang bukti? Nah, menghilangkan barang bukti ini kan bagian dari obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Ya. Nah, tapi begini, adakah dugaan kekhawatiran bahwa Ibu Putri akan menghilangkan barang bukti? Menurut saya di poin ini nyata nih kekhawatiran bahwa Ibu Putri akan menghilangkan barang bukti. Kalau mengulangi tindak pidana mungkin tidak ya, karena tampaknya saya belum pernah mendengar kabar bahwa beliau menjadi salah satu eksekutor, walaupun ada desas-desus juga tuh katanya penembak ketiga atau bagaimana, saya kurang bisa memastikan. Jadi alasan untuk menahan Ibu Putri semata-mata karena menjalankan perintah undang-undang dalam hal ini KUHP karena syaratnya terpenuhi. Ya, alasan kemanusiaan di KUHP itu sudah terkandung alasan kemanusiaan. Kedua, presiden yang selama ini terjadi. Jadi saya ini sebetulnya mau bilang bahwa banyak penahanan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian seringkali salah, tidak memenuhi syarat, sekedar khawatir melarikan diri. Apa indikasi bahwa dia akan melarikan diri? Ya, kalau tidak ada indikasinya ya tidak perlu dilakukan penahanan. Ya, nenek-nenek yang sudah uzur, khawatir melarikan diri. Mau lari kemana? Orang miskin mau lari kemana? Kan begitu. Menghilangkan bukti dan lain-lain. Sudah berani menetapkan tersangka. Berarti buktinya sudah cukup.
lalu tersangka mau menghilangkan bukti yang mana lagi? Oke. Kalaupun masih ada bukti yang berceceran, yang salah penyidik. Kenapa ada bukti masih berceceran? Apalagi kalau itu bukti penting. Kenapa ada bukti penting masih berceceran kok berani menetapkan tersangka? Itu yang harus dilihat. Ya, jadi dorongan masyarakat publik untuk menahan Bu Putri bukan supaya nasibnya disamakan dengan perempuan-perempuan lain yang punya anak kecil. Ya, penahanan terhadap perempuan lain yang punya anak kecil, sebagaimana saya sebut beberapa contoh itu tadi, salah. Ya, salah. Kenapa? Karena tidak ada indikasi, tidak ada kekhawatiran yang nyata. Nah, tetapi terhadap Bu Putri ini menurut saya jelas ada kekhawatiran yang nyata. Oke, Gitu. baik. Jika ada kekhawatiran seperti itu dan juga secara hukum yang berlaku seharusnya ditahan, apakah kira-kira besok ketika melakukan wajib lapor, Bu PC ini akan juga ditahan? Nanti akan coba kita jawab ya Pak ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.